Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anzan Asmara Sarik Asdani dari kelas 5 APG PAUD dengan NIM 1807339 akan menjelaskan bagaimana strategi berkomunikasi untuk anak usia dini. Dalam proses pembelajaran bagi anak usia dini, berkomunikasi adalah sangat penting. Harus bisa dikembangkan dengan strategi yang harus disesuaikan juga dengan tingkat perkembangan anak. Juga dengan melalui komunikasi yang tepat seiring dengan kemampuan berbahasa orang tua yang akan ditransfer pada anak lewat komunikasi yang efektif, maka segala hal yang positif berkenaan dengan tumbuh kembang anak yang sesuai harapan akan terpenuhi. Beberapa teori pembelajaran ini tentang bahasa anak dapat dijadikan bahan acuan bagaimana sih strategi penyusunan perkembangannya. Perkembangan strategi komunikasi juga berawal dari perkembangan bahasa anak. Ada 3 teori yang mencakup bagaimana memahami perkembangan bahasa anak, yaitu yang pertama, teori behavioristik atau perilaku. Yang kedua, teori nativistik dari Chomsky. Yang ketiga, teori konstruktivisme dari Piaget, Vygotsky, dan Gadfly. Yang pertama, teori behavioristik. Teori ini menekankan bahwa dalam perkembangan bahasa anak usia dini, orang tua dituntut untuk memberikan stimulasi seperti aktif mengajak berbicara dan bercakap-cakap agar pencapaian kemampuan berbahasa anak maksimal. Yang kedua, teori nativistik. Teori ini memberikan pengetahuan bahwa keterampilan bahasa juga dipengaruhi oleh kematangan fisik anak. Misalnya, kematangan organ-organ bicara. Oleh karena itu, pendidik dalam memberikan stimulasi perlu memperhatikan kesiapan anak. Teori ini juga memberikan wawasan bahwa anak akan belajar bahasa dengan cepat sebelum usia 10 tahun. Artinya, pembelajaran bahasa lebih baik diberikan sejak dini karena lebih dari 10 tahun anak akan lebih mengalami kesulitan. Yang ketiga, teori konstruktivisme. Teori ini di mana anak bisa memiliki perkembangan kognisi yang terbatas pada anak usia tertentu. Tetapi, memulai interaksi sosial, anak akan mengalami peningkatan kemampuan berpikir. Pengaruh pada pembelajaran, anak juga akan dapat belajar dengan optimal jika diberikan kegiatan. Sementara anak melakukan kegiatan, anak perlu didorong untuk sering berkomunikasi dengan orang-orang sekitar. Juga adanya kendala-kendala dalam berkomunikasi pada anak usia dini. Yang pertama, kesehatan. Jika anak yang lebih sehat akan lebih mudah untuk berkomunikasi. Yang kedua, kecerdasan. Anak yang cerdas akan lebih mudah untuk berkomunikasi karena ia cepat tanggap. Yang ketiga, keinginan anak untuk berkomunikasi. Semakin anak menginginkan berkomunikasi, berbicara dengan seseorang, bercakap-cakap, akan lebih mudah anak diajak untuk berbicara dan berkomunikasinya. Yang keempat, dorongan. Semakin anak didorong untuk berkomunikasi dengan yang lain, semakin mudah anak bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan orang lain. Yang kelima, kepribadian. Semakin baik kepribadian anak yang dapat menyesuaikan diri dengan baik, cenderung mempunyai kemampuan berkomunikasi yang juga baik. Secara ringkas, strategi berkomunikasi terhadap usia dini adalah komunikasi efektif, adanya saling memahami apa yang dimaksud oleh si pemberi pesan komunikator dan yang menerima pesan komunikan. Kajian komunikasi lisan oral communication sebagai bagian dari pembicaraan menitik beratkan pada pengucapan. Pada dasarnya, apa yang dikomunikasikan dalam bentuk lisan harus tersampaikan pesannya secara tepat dan benar. Dalam menyusun strategi komunikasi yang efektif untuk anak juga diperhatikan oleh semua unsur komunikasi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.